Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Hayati dari kelas B dengan NIM D1A020040, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam agribisnis. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar agribisnis, yakni Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Teknologi agribisnis merupakan sarana yang utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang sangat tinggi dari usaha agribisnis. Penentuan jenis teknologi sangatlah terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam pemanfaatan teknologi ini diperlukan suatu perencanaan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam teknologi agribisnis ini, diantaranya 1. Mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. 2. Kemampuan pembiayaan pengembangan dan aplikasi teknologi. 3. Kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. 4. Skala usaha dan tingkat persaingan. 5. Budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, manajemen teknologi mencakup pengorganisasian sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikannya secara tepat dan efisien. Dengan demikian, diperolehlah optimalisasi alokasi dan pengorganisasian yang tepat. Aktivitas-aktivitas dalam pengelolaan teknologi meliputi diantaranya 1. Integrasi antara ilmu pengetahuan, rekayasa, dan manajemen dengan aktivitas penelitian, pengembangan, dan manufakturing. 2. Pengembangan teknologi merupakan isu bisnis dan bukan hanya isu teknologi semata. Hal ini disebabkan karena teknologi dalam bisnis ditujukan untuk memperbaiki kinerja bisnis melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan mutu produk. Selanjutnya, 3. Pengembangan dan aplikasi teknologi sebagai bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing bisnis tersebut. 4. Peningkatan kinerja sumber daya manusia, teknologi, dan aset bisnis lainnya dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi teknologi dalam unit bisnis. Penerapan bioteknologi di bidang produksi dan industri pengelolaan hasil pertanian mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penerapan teknologi konvensional. Kelebihan penerapan bioteknologi ini meliputi 1. Dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki karakteristik tanaman dan hewan sehingga memberikan sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya, B. Mempunyai potensi untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan mutu lingkungan dengan memanfaatkan organisme terekayasa genetika untuk mendegradasi bahan kimia beracun. Strategi penerapan bioteknologi dalam agribisnis ada beberapa hal, diantaranya yakni 1. Penerapan bioteknologi yang mencakup teknik DNA, rekombinasi, transfer gen, manipulasi dan transfer embrio, regenerasi tanaman. 2. Mengembangkan dan menerapkan penggunaan biofertilizer, biopestisida, dan pelaksanaan manajemen penanganan hama terpadu. 3. Penerapan bioteknologi untuk melakukan diversifikasi pangan. Selanjutnya, pembangunan pertanian dimaksudkan untuk mewujudkan pertanian tangguh yang mampu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, menciptakan kesempatan kerja produktif dan kesempatan berusaha yang berdaya saing. Pembangunan pertanian modern ialah pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dan kaidah-kaidah iptek yang mencakup keseluruhan sistem yang dilaksanakan secara terpadu. Dapat dimulai dari subsistem budidaya atau produksi, subsistem pengolahan hasil atau agroindustri, subsistem pemasaran dan distribusi, serta subsistem pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan informasi pasar.
Adapun ciri-ciri dari pertanian modern, yakni 1. Pemanfaatan sumber daya pertanian. Pemanfaatan ini meliputi lahan, air, dan plasma nutfah modal, tenaga kerja, teknologi secara optimal dan berkelanjutan. 2. Penerapan diversifikasi pertanian yang komprehensif, berdimensi horizontal, vertikal, maupun regional. 3. Penerapan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis. 4. Peningkatan efisiensi sistem agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dengan kandungan iptek yang berdaya saing tinggi serta memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen secara berimbang. Kebijakan strategi pengembangan iptek pertanian haruslah didasarkan pada kebutuhan nyata petani dan pihak pengguna iptek yang berlandaskan asas keselarasan untuk membina keterpaduan antara kegiatan pembangunan sosial, ekonomi dengan kegiatan pembangunan biofisik. Penerapan teknologi dalam agribisnis dapat kita lihat pada berikut ini. 1. Penyerapan teknologi kerja. Karakteristik teknologi yang digunakan dalam pengembangan agribisnis di Indonesia bersifat akomodatif terhadap keragaman kualitas tenaga kerja. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar haruslah memerhatikan jenis teknologi yang sesuai untuk digunakan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya, 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan. Maksud pemerataan pembangunan di sini ialah pemerataan pembangunan yang sangat ditentukan oleh teknologi di mana digunakan dalam menghasilkan output nasional, yakni apakah bisa atau pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak. Dalam pelestarian lingkungan, kegiatan agribisnis hanya berlandaskan kepada pendaya gunaan keanekaragaman. Ekosistem mempunyai potensi untuk melestarikan lingkungan hidup, sehingga memerlukan teknologi yang bersifat ramah lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui penerapan iptek terkait. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka bersedia serta berpartisipasi secara proaktif dalam upaya adopsi inovasi iptek pertanian. Peningkatan komunikasi informasi iptek dan komersialisasinya kepada masyarakat pengguna sangat perlu diupayakan secara terpadu. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka sadar bersedia dan berpartisipasi dalam setiap upaya adopsi serta inovasi iptek pertanian secara berkesinambungan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.